Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik yang amat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di sesi pembelajaran berikutnya. Tentu atas berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tetap menyelenggarakan proses pendidikan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kita agar kita bisa berbuat hal-hal yang baik di kemudian hari sebagai buah usaha kita hari ini. Tentu atas kesempatan dan kesehatan yang telah dianugerahkan kepada kita sehingga kita bisa tetap menyelenggarakan proses ini. Salawat dan taslim senantiasa kita junjung, kita berikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan kita petunjuk bagaimana perilaku manusia seharusnya di muka bumi ini. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya di mata kuliah Pancasila, yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya, di sini perlu kita memahami dulu, Anda dalam buku yang telah Anda unduh di sistem pembelajaran daring kelas kita, di situ ada pengertian tentang filsafat. Ya, jadi saya kemudian mengemukakan bahwa ada filsafat itu sebenarnya adalah upaya ya untuk menggambarkan keseluruhan. Ya, ini yang saya gunakan sebagai pendekatan dalam pertemuan video pengantar hari ini. Jadi di sini ada upaya kita untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Filsafat juga bisa dimaknai bahwa ada analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Jadi kita menganalisa dari penggunaan bahasa, ya. Kita menjelaskan tentang arti secara mendalam, ya, dan secara keseluruhan dari sebuah kata dan konsep. Ya. Kita lihat Pancasila hanya terdiri dari serangkaian kata dalam sebuah kalimat, ya. Namun ia kemudian bisa mengakomodir berbagai konsep. Dia memiliki kata yang bisa dijelaskan secara mendalam, secara keseluruhan. Ya. Jadi kata yang dilekatkan dalam kata lain sebagai perpaduan menjadi sebuah kalimat, akhirnya ia memiliki makna yang dalam sehingga dia mampu memberikan gambaran secara keseluruhan. Jadi ada juga pengertian filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Ya. Jadi di sini kemudian kita mencoba dulu berlatih untuk menjadi seorang ahli filsafat yang mencoba memberikan solusi. Namun kita menghadapi dulu kita menghadapi dulu sebuah problematik atau sekumpulan problematik yang saling berkaitan dengan problematik lain. Ada beberapa problematik, ya, ada beberapa permasalahan yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian kita. Kita kemudian mencarikan jawabannya. Kita mencoba mencarikan jawabannya, tentu kita berperan sebagai ahli filsafat. Jadi ahli filsafat yaitu benar-benar orang yang kemudian mampu untuk terus berupaya
mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Ya. Jadi dalam pertemuan kali ini kita mencoba menjadi ahli filsafat. Kita simulasikan sehingga ini kemudian membawa tindakan kita untuk bersikap toleran, untuk bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, integritas lah, ya. Diharapkan dengan pengaplikasian, ya, upaya yang berkesinambungan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, kita ini menjadi seorang ahli filsafat. Kita berlatih terus untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Diharapkan memang kita menjadi orang yang benar-benar toleran, orang yang benar-benar memiliki integritas, orang yang benar-benar bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga upaya kita ini menjadi sumbangsi kepada penyelenggaraan negara yang ideal sebagaimana yang kita harapkan. Kita tidak ingin merusak sistem atau tatanan sosial yang telah baik, seimbang. Tidur kita udah bisa nyenyak. Belajar kita nggak terganggu dengan dentuman-dentuman bom. Keadaan kita tidak merasa terteror gara-gara keadaan yang tidak kondusif. Kita syukuri itu semua. Tapi itu perlu dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Coba lagi kita kemudian menjadi seorang ahli filsafat untuk memberikan sumbangsih pemikiran dari gambaran keseluruhan yang kita dapatkan. Usaha-usaha kita untuk menganalisis logis, untuk mencoba memberikan perhatian pada sebuah problematik. Ya. Nah, dengan demikian, kalau kita kemudian menganalisa logis bahasa penjelasan tentang arti kata dan konsep, ini kita mengacu pada upaya klarifikasi, menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai kehidupan. Jadi bagaimana itu kemanusiaan di tengah masyarakat, bagaimana itu konsep kemanusiaan di dalam keluarga, di ruang-ruang pendidikan, dalam proses pembelajaran seperti ini, ya bagaimana kemanusiaan itu? Ya. Jadi upaya itulah kita mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi. Ada enggak keterkaitan antara Anda belajar pendidikan Pancasila dengan konsep kemanusiaan yang ada tertuang dalam sila kedua? Ada enggak? Nah, Anda coba mencari apakah ada keterkaitan atau tidak? Atau Anda bisa mengaitkan kan? Nah, inilah sebuah problematik yang ketika ada kaitannya, tapi mahasiswa kemudian tidak berminat untuk melakukan pembelajaran secara daring. Masuk kelas, kalam, sistem pembelajaran daring, maunya absen saja, lihat video 2-3 detik, 10 detik, udah selesai, dianggap selesai.
kemudian masuk menggugurkan kewajiban-kewajiban lainnya, kemudian dianggap ikut pembelajaran daring secara penuh dan aktif. Namun ia tidak sungguh-sungguh menyelenggarakannya. Apakah ada kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan dengan Pancasila ini? Ya, jadi di sini kemudian dengan memahami sistem filsafat di dalam Pancasila tersebut, kita kemudian menganalisa secara logis apakah ada keterkaitan antara konsep kemanusiaan dengan proses pembelajaran daring yang kita laksanakan seperti ini di saat ini. Ya, daripada kita kemudian hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya menggugurkan kewajiban. Anda diberi tanggung jawab di kemudian hari untuk tetap menjaga peradaban manusia hingga akhir zaman. Melalui apa? Ruang-ruang pendidikan. Inilah saya sedikit menyinggung ada keterkaitan antara kemanusiaan dengan proses pembelajaran daring yang mesti Anda laksanakan secara utuh. Nah, inilah pengertian filsafat ya yang kemudian kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Diharapkan kita bisa memiliki integritas di dalam diri kita. Kita memiliki sifat yang toleran. Kenapa kemudian kita harus memberikan toleran? Supaya kita tetap bisa berpikir dari hasil pembelajaran kita. Bagaimana menyelesaikan masalah tidak hanya dengan kekerasan. Apakah kekerasan sampai hari ini menjadi solusi yang ideal dalam menyelesaikan masalah? Makanya kita diperlukan toleran. Anda lihat saja di penjara, orang keluar sebagai residivis, kemudian melakukan kejahatannya kembali, masuk lagi penjara. Apakah itu kemudian memberikan efek jera atau enggak? Kan enggak. Dalam hukum itu tidak lagi melihat bahwa hukuman penjara itu, pemidanaan itu ya, tidak lagi menganggap bahwa penjara akan memberikan orang efek jera. Enggak lagi konsep itu. Konsep ini udah mulai usang. Udah banyak konsep yang dibangun bagaimana kemudian orang itu dipenjarakan. Untuk apa orang itu dihukum penjara? Udah banyak konsep dibangun. Salah satunya konsep yang dikembangkan bagaimana kemudian membuat manusia ini menjadi manusia-manusia harapan. Tadinya ia adalah manusia yang error, ia kemudian menjadi manusia yang harapan. Inilah yang dipikirkan oleh para pengemban ilmu. Sehingga ia dapat memberikan solusi dari sikap tolerannya dan menemukan gambaran yang ideal dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Ini sebuah problematik dalam kehidupan masyarakat. Penuh penjara, kita yang membiayai, rakyat yang membiayai, supaya dia kembali kepada kita dalam keadaan ideal sebagai manusia yang kita dambakan. Jadi peran serta kita bersama bagaimana menciptakan masyarakat harapan. Jadi itu salah satu contoh dari sikap toleran yang kita bangun. Nah, di dalam
filsafat dia memiliki ciri yang tersendiri ya. Jadi berfilsafat tentang Pancasila itu diperlukan supaya kita benar-benar bisa memaknai kata kalimat yang tertuang dalam butir-butir Pancasila sebagai penjabaran lebih lanjut daripada sila-sila Pancasila. Diharapkan dengan pendekatan filsafat, sistem filsafat ini dalam Pancasila memudahkan kita untuk menjadi seorang atau menjadi individu yang memberikan toleransi kepada individu lain. Untuk memberikan kita kemudahan menjadi warga negara yang memiliki integritas. Anda boleh mencari definisi integritas ini. Bagaimana bentuk-bentuknya, supaya Anda pahami apa yang saya sampaikan dalam pengantar kali ini. Sedikit saya sampaikan bahwa sistem filsafat harus bersifat koheren, menyeluruh, mendasar, spekulatif bahkan dan kritis. Ini adalah ciri filsafat. Ya, karena ia kemudian memperhatikan sebuah problematik dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsuf, ahli-ahli filsafat, ya. Jadi problematika yang kita hadapi dewasa ini kan sangat banyak. Tadi saya contohkan pendekatannya bagaimana kemudian mahasiswa benar-benar bisa dipercaya menyelenggarakan sistem pembelajaran daring sebagaimana harapan dari saya sebagai pengajar misalnya. Kita juga berupaya untuk bagaimana kemudian Anda ini bisa nyaman dalam belajar. Saya memberikan kesempatan kepada Anda. Ini hasil dari kontemplasi, hasil perenungan. Kira-kira kalau saya memberikan Anda batasan waktu dalam pengabsenan yang begitu ketat, apakah itu solusi bagi saya? Bagaimana upaya saya dalam menyelenggarakan pendidikan secara baik? Kita ini jauh dari pusat yang mana prasarananya cukup lengkap. Bahkan Adinda ada beberapa di daerah yang kemudian tidak bisa mengakses secara cepat. Jangan sampai belum bisa mengakses, udah berusaha semaksimal mungkin, belum bisa terakses, tertutup absennya. Waduh, ini menjadi standar penilaian absen enggak juga? Saya tidak mengharapkan hal itu. Bukan absen kemudian yang mengantar hidup Anda lebih baik. Tapi saya melihatnya bahwa Anda mau belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Itulah yang mengantar kemudian Anda bisa menjadi manusia-manusia harapan. Jadi di sini saya mempergunakan ciri filsafat itu, koheren. Ya. Utuh ya, tuntas, menyeluruh ya. Dia mendasar. Ada spekulasi di situ. Mengapa sampai saya kemudian memberikan waktu yang cukup panjang Anda melakukan pembelajaran setiap sesinya? Saya melakukan sebuah spekulasi yang bisa memberikan dua dampak. Yang pertama, Anda benar-benar mengabaikan karena saya melonggarkan, dan yang kedua, Anda benar-benar melaksanakan karena saya memberikan waktu untuk memperbaiki minimal mood Anda untuk belajar.
Ini sifat spekulatifnya dan itu terdapat dalam ciri filsafat, yaitu koheren, menyeluruh, mendasar, spekulatif, dan kritis. Ini ciri filsafat. Inilah yang kemudian kita ingin terapkan sistem filsafat ini dalam Pancasila, agar kita bisa memaknai dan memudahkan kita menjadi manusia yang memiliki integritas. Kita bisa maknai agar kita bisa bersikap toleran. Ya. Kita bisa membantu sesama, bermusyawarah dengan mufakat, menyelesaikan persoalan-persoalan dengan cara yang terbaik. Ya. Bukan ketika melihat seorang pencuri kemudian kita kasih bensin kemudian korek api, bakar mati, udah selesai. Apakah ini adalah sebuah penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat ketika kita diperhadapkan sebuah masalah? Makanya kita membutuhkan sistem filsafat ada dalam Pancasila. Ini urgensi. Ini penting bagi kita. Ya. Nah, di sini mengapa sih manusia memerlukan filsafat lagi? Ya. Jadi di sini dalam buku yang kita baca bersama ada pemahaman bahwa yang tadi, bagaimana kita kemudian membangun integritas kita dengan sistem filsafat ini melalui pendekatan Pancasila. Nah, pada akhirnya kita bisa melihat dari kisah yang tadi bahwa manusia memerlukan filsafat karena manusia telah memperoleh kekuatan yang baru, yang besar dalam sains dan teknologi. Kini kita sudah mengembangkan beberapa teknik untuk menciptakan sebuah ketentraman dan kenikmatan. Ya. Udah banyak teknik yang kita buat. CCTV, ya, model kasur yang nyaman sampai puluhan juta harganya. Model pagar yang tinggi-tinggi dan minimalis sehingga memberikan fungsi sebagai pagar itu bisa tercipta secara maksimal. Macam-macam telah kita kembangkan. Ya. Jadi itulah kemudian mengapa kita memerlukan sistem filsafat dari Pancasila ini. Jadi kalau kita merujuk pada pengertian tadi bahwa sekumpulan problematik yang mendapat perhatian dari manusia dan memerlukan jawaban dari ahli filsafat, kita mencoba melihat. Kita mencoba untuk menjadi seorang ahli filsafat. Kita menggunakan ciri-cirinya dalam berpikir. Ya. Kita mencoba berpikir secara koheren, menyeluruh, mendasar, spekulatif, dan kritis. Kita lihat bagaimana sistem keamanan yang telah dibuat. Sistem keamanan yang telah dibuat untuk memperoleh ketentraman. Ada masalah ketika kita tidak pasang pagar. Hari ini dalam situasi pandemi seperti ini memang kita kekurangan. Banyak kekurangan. Pendapatan mulai berkurang. Tapi kita juga tidak terlalu banyak bekerja secara fisik di luar sana. Ya, saya pikir juga kemarin saya berpikir
bahwa orang dalam mengatasi kebutuhannya, ada orang yang terpaksa sehingga melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau tindakan kejahatan, ya, melakukan pencurian, perampokan dan sebagainya. Ya, pencurian mungkin orang karena tidak memiliki pagar rumah mulai curi sepeda motor. Tapi hari ini banyak juga tidak sekedar sepeda motor yang dicuri, ya. Peliharaan-peliharaan yang sebenarnya dalam kondisi normal itu tidak memiliki harga, namun dalam pemanfaatan teknologi informasi ini kemudian ada peliharaan-peliharaan atau ya tanaman-tanaman yang memiliki komoditi karena hasil pengolahan wacana di media elektronik. Sehingga tadinya misalnya ikan cupang ya tidak memiliki harga, sekarang menjadi memiliki harga selangit. Bunga-bunga yang sebenarnya banyak di mana-mana memiliki harga selangit dan tiba-tiba langka gitu. Ini menjadi objek untuk orang melakukan kejahatan. Nah, disinilah kemudian manusia melihat adanya problematik. Ada problematik yang mana dulunya ini tidak menjadi objek untuk didapat orang melakukan kejahatan. Orang tidak ingin mencuri ikan cupang atau mencuri tanaman-tanaman. Sekarang sampai hal itu sehingga orang berpikir ada problema yang terjadi saat ini, sehingga apa nih yang harus kita lakukan agar tetap bisa memberikan rasa keamanan dan ketentraman. Kalau misalnya kita memasang pagar dalam kompleks yang memang yang dikonsep kompleks tersebut tidak menggunakan pagar untuk mendapatkan security atau kenikmatan, ya mungkin saja kita kemudian bisa mungkin kita menghadirkan pagar tapi bisa memberikan ketidaktentraman bagi masyarakat lain. Karena ini kemudian akan menghilangkan konsep yang dibangun bersama. Misalnya orang membangun konsep bahwa ada hubungan sosial yang harus terjaga dalam masyarakat perkotaan, yang agar tidak bersikap individual, nggak usahlah dipasang pagar supaya bisa tetap bercengkrama dengan tetangga dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah konsep. Bagaimana kemudian ini problematika masyarakat bisa diatasi. Nah, akhirnya orang akan menciptakan dengan sains dan teknologi, yaitu sebuah teknik untuk memperoleh ketentraman atau teknik untuk memperoleh kenikmatan bagi masyarakat. Misalnya ia memasang CCTV, ia memasang ia menggunakan jasa keamanan yang cukup banyak untuk menyelesaikan persoalan ini, tapi tidak mengabaikan nilai-nilai Pancasila, juga tetap teraplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Olehnya dengan kita mensimulasikan menjadi ahli filsafat,
Dengan menggunakan ciri-ciri tersebut, maka kita bisa belajar ya menyelesaikan problematika yang kita hadapi saat ini. Ya. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan dalam pertemuan pengantar sesi ini. Anda bisa melakukan pembelajaran aktif. Anda bisa mencoba mencari apa sih faedah daripada filsafat. Ya, Pancasila dalam sistem filsafat. Apa sih tujuan? Anda bisa mencari apa tujuan pengelolaan filosofis Pancasila. Aspek apa sajakah yang kemudian terakomodir, ya. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Salam sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.